NPM 18110379 dari kelas TIP 1806. Di sini saya akan membahas tentang teknik interpretasi, di mana mata kuliah komunikasi data. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talking. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Lucius Yudhika Benua, NPM 18110379, kelas TIP 1806. Dosen pengampu Pak Dito Putro Utomo, Master Komputer, di mana mata kuliah komunikasi data. Di sini saya akan membahas tentang teknik multiplexing. Latar belakang secara spesifik, dengan perangkat yang dihubungkan dengan jalur ujung ke ujung, umumnya diharapkan adanya frame multiple yang menonjol sehingga link data dan tidak macet di antara kedua stasiun tersebut. Biasanya dua stasiun yang saling berkomunikasi tidak akan menggunakan link data berkapasitas penuh. Untuk efisiensinya, kapasitas tersebut harus dibagi. Aplikasi multiplexing yang umum adalah dalam komunikasi long haul. Media utama pada jaringan long haul berupa jalur gelombang mikro, koaksial, atau serat optik berkapasitas tinggi. Jalur-jalur ini dapat memuat transmisi data dalam jumlah besar secara simultan dengan menggunakan multiplexing. Nah, tujuan dari multiplexing adalah meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Sedangkan keuntungannya, yang pertama, komputer host hanya butuh satu port I/O untuk banyak terminal, di mana I/O itulah input outputnya hanya butuh satu port input atau output untuk banyak terminal. Yang kedua, hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Nah, pengertian multiplexing sendiri itu adalah suatu teknik mengirimkan lebih dari satu informasi melalui satu saluran. Istilah ini adalah istilah yang umum dipergunakan dalam dunia telekomunikasi. Aplikasi dari teknik multiplexing ini adalah pada jaringan transmisi jarak jauh, baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan media udara atau wireless atau radio. Nah, di sini saya akan bahas tentang jenis-jenis teknik multiplexing. Yang pertama itu time division multiplexing. Bell Laboratories menemukan time division multiplexing atau TDM untuk memaksimalkan jumlah lalu lintas suara yang dilakukan melalui sebuah perantara. TDM membagi bandwidth dari satu link ke saluran terpisah atau slot waktu. TDM transmisikan dua atau lebih saluran di dalam link yang sama dengan mengalokasikan interval dalam waktu yang berbeda atau slot waktu untuk transmisi setiap saluran. Akibatnya, saluran bergiliran menggunakan link. Nah, lanjutannya yang kedua itu statistical time division multiplexing. Saya akan memberi contoh beberapa tekniknya, walaupun di dalam soal hanya ada satu soal, saya akan menjelaskan keduanya. Statistical time division multiplexing dianalogikan seperti kereta dengan 32 gerbong kereta. Setiap gerbong dimiliki oleh perusahaan angkutan yang berbeda, dan setiap hari kereta api berjalan dengan 32 gerbong yang terpasang. Jika salah satu perusahaan memiliki kargo untuk dikirim, maka gerbong tersebut akan isi. Dan jika perusahaan tidak memiliki sesuatu untuk dikirim, maka gerbong tetap kosong tapi tetap di dalam gandengan kereta. Nah, yang ketiga, ada teknik frequency division multiplexing. Di FDM dimungkinkan bila lebar pita media transmisi yang digunakan melebihi lebar pita yang diperlukan dari sinyal-sinyal yang ditransmisikan. Sejumlah sinyal dapat dibawa secara simultan bila masing-masing sinyal dimodulasikan ke frekuensi pembawa yang berlainan dan frekuensi pembawa cukup terpisah, di mana lebar pita sinyal secara signifikan tidak bertumpang tinggi. Mekanisme kontrolnya tidak diperlukan. Protokol data 5 aliran data yang ditransmisikan tidak mengandung header dan trailer.
Ada dua kunci mekanisme kontrol data link. Yang pertama adalah flow control dan yang kedua error control. Tetapi flow control tidak diperlukan bila multiplexer dan demultiplexer dihubungkan seperti gambar pertama. Data rate dari multiplexer tetap dan keduanya beroperasi pada kecepatan tersebut. Bila dihubungkan ke line output yang tidak dapat menerima data, maka untuk sementara channel akan membawa slot kosong. Tetapi frame-frame keseluruhan akan mempertahankan kecepatan transmisi yang sama. Untuk error control, transmisi ulang hanya dilakukan pada satu channel, di mana terjadi error. Jadi, error control ada per channel. Agar flow control, error control dapat dilengkapi per basis channel, dipakai protokol data link, misalnya ADLC per basis channel. Sistem pembawa jarak jauh yang ada di Amerika Serikat dan seluruh dunia dirancang sedemikian rupa agar dapat mentransmisikan signal-signal band suara di sepanjang jalur transmisi berkapasitas tinggi. Nah, itu adalah contoh dari teknik multiplexing. Seperti kabel koaksial dan sistem gelombang mikro. Dulunya, bahkan sampai sekarang, teknik yang digunakan dalam penggunaan jalur berkapasitas tinggi adalah FDM. Itu adalah contoh pertama dari teknik multiplexing tersebut. Di Amerika Serikat, FDM AT&T merancang hierarki skema FDM yang memuat sistem transmisi dari berbagai kapasitas. Nah, kesimpulannya adalah multiplexer adalah proses penggabungan data dari jalur input dan mentransmisikan data secara bersamaan di dalam suatu jalur berkecepatan tinggi. Sedangkan demultiplexer adalah proses penerimaan data yang telah dimultiplexkan kemudian memisahkan atau melakukan demultiplexing data berdasarkan channel, lalu mengirimkannya ke saluran output yang tepat. Tujuan utama dari penggunaan metode multiplexing adalah untuk menghemat penggunaan saluran fisik, misalnya kabel, sel optik, dengan penghematan media fisik yang dapat menghematkan. Terima kasih.